mencontohi malaikat. Di mana pembelajarannya? Yang patuh taat kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Dengan tulus dan ikhlas inilah yang akan kita belajar mencontohi malaikat. Siapapun yang taat beribadah, maupun ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh dalam kepiawaian pekerjaannya, semua itu dilakukan dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti malaikat yang tak ada niku-niku. Maka Tafsir Ibnu Katsir mengatakan tidak ada satupun malaikat yang tidak patuh. Loh, Ustaz, Harut dan Marut itu kayak mana? Itu bukan lagi malaikat, namanya manusia. Ingat abang yang kepingin jadi pahlawan, udah diingatkan oleh Jibril, enggak domain kita itu, Harut, Marut. Parah kali manusia itu, dia orang tuh kaji-kaji akal nih, masa tak bisa juga menjadi patuh kepada Allah. Sampaikanlah proposal kami, wahai Jibril, kepada Allah agar kami bisa turun ke dunia jadi manusia. Itulah dua malaikat yang dirubah menjadi manusia. Jangan lagi sertakan dia gagal tuh sebagai malaikat, sebagai manusia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Ilahi anta maqsudi warzuqna matlubi atini ma'afatika ma'afataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati An-Nahl fi ayati 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Sadaqallahul azim. Illa fi afadina bi kulli ma dalla tahiruka inna syarra bi'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah Masjid At-Taqwa yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah jumpakan kita bersama di dalam lancar kaji dan lanjut kaji mengkaji ilmu tauhid, merupakan landasan utama di dalam berislam kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim.
Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang mengasihi. Apa yang kita pinta, baik berupa harta maupun berupa tahta, ketika terkabul semua, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan yang mengasihi. Kemudian setelah Allah berikan, Allah kasihkan, maka semua itu masuk kepada yang menyayangi. Segala pemberian yang Dia berikan adalah wujud sayang Allah yang Maha Rahman. Maka ketika terhubung kita dengan Alhamdulillah, maka disitulah nikmatnya kita dengan kaji Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah, kembali kepada Allah kita ini semua. Maka kala itulah siapa yang punya harta dan tahta, ia selalu tahu bersyukur kepada Allah dan tidak sombong. Kebalikannya, siapa yang belum punya harta dan tahta, ia tahu bersabar dan tidak putus asa. Karena dikala itulah ia akan memperoleh rahimullah, sayangnya Allah. Mana bukti sayang itu? Ketika bapak sekalian juga ibu bisa nyaman menghadapi hidup sehari-harinya. Ada alhamdulillah, tiada alhamdulillah. Kenapa? Karena kita selalu menyadari kita punya Allah satu-satunya Tuhan yang kita cintai. Merujuk kepada surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Bapak dan saudara sekalian serta ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada kajian lanjutan kita tentang iman kepada malaikat bagian kedua. Ada dua tema kita buat sini, tapi mempunyai hubungan yang kuat. Yang pertama yang viral sekarang ini, kalau Allah itu Tuhan yang kuasa, ngapain malaikat disuruh membantu Dia? Yang pertama. Yang kedua adalah kita akan masuk kepada hikmah keberadaan malaikat. Semalam di pengajian yang pertama tentang malaikat sudah kita jelaskan bahwa malaikat itu adalah terbuat dari cahaya dan tiada pada dirinya nafsu. Yang ada pada dirinya adalah akal, dan akal itu menghadirkan ketaatan tanpa tawar-menawar kepada Allah. Ia hidup selama-lamanya sampai datang kiamat tiba. Saat Israel meniup sangkakala, barulah meninggal dunia. Sama seperti syaitan. Setan itu tak akan mati-mati, tapi beranak pinak. Tapi malaikat tak ada yang beranak. Itu kajian kita yang kemarin. Nah, yang berikutnya kita kupas yang lalu, disitulah kita jadilah dirimu dari pusat ke atas seperti malaikat. Janganlah jadi dirimu dari pusat ke bawah seperti syaitan.
Maka dalam hal ini kita akan kembali untuk coba menjawab dengan mengulas hikmah malaikat diadakan tuh. Menjawab pertanyaan tadi, kalau Allah itu kuasa sebagai Tuhan, ngapain dibantu oleh malaikat? Dalam surah Al-Mulk ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Syekh Ibnu Katsir dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa disitulah Allah memberkati dirinya dengan keagungan yang dia punya. Apa keagungan itu? Kekuasaan kerajaan. Dia dilumur, sungguh di tangannya lah kerajaan itu. Jadi yang mungkin menganggap dia sebagai penguasa, raja, pimpinan yang berkuasa, maka surat Al-Mulk ayat pertama ini menyadarkan para penguasa itu tadi, sadar dia bahwa kekuasaan itu di tangan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kuasa kecuali Allah yang punya kuasa. Selesai lagi. Tidak perlu kaji-kaji lagi Ustaz. Kaji-kaji berdosa lah. Kenapa si penjahat itu tadi berhasil mengacaukan rumah itu? Karena memang kehendak Allah. Tapi beriman yang punya rumah tadi, Allah mau nengok yang beriman tadi terus nggak mengimani aku. Mengimani apakah dia atau mengimani harta bendanya? Apakah dia berkata nanti bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu untuk orang yang beriman. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wath thamarati wa basyiril sabirin. Ketika itu datanglah kebahagiaan bagi orang-orang manusia tadi yang mempunyai penglihatan untuk mempunyai semua itu. Di satu sisi, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus di dalam perbuatannya, maka datanglah kematian tuh. Maka di dalam hal ini disitulah kembali kenapa itu bisa terjadi, kuasa Allah bagi orang yang beriman. Mau dilihat betul-betul gak dia beriman pada Allah. Yang kedua, memang azab bagi si pencuri. Makin menjadi-jadi. Rumah Pak Ustadz itu aja bisa kuapain. Maka malaikat yang jaga katanya mulai. Ya sekarang juga saya sudah berada di neraka. Lihat di belakang panas. Saya berada di neraka es. Lihat begitu. Ini memang udah manusia tak bertuhan. Orang ketika berbicara tentang neraka merinding bulu roma. Ini yang dikembalikan bahwa yang pertama hikmah kenapa malaikat itu diberadakan oleh Allah. Allah tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia kuasa atas segala sesuatu, termasuklah memerintahkan malaikat itu. Yang inilah yang dikembalikan percontohan bagi di mana tadi para raja, presiden, gubernur, wali kota, bupati itu mempunyai kuasa untuk memerintahkan bawahannya.
Beda nanti mukhalafatul hawadis, berbeda dengan yang baru. Di sini disebut dengan biyadihil mulku, pada diri Allah itulah kekuasaan dan kerajaan itu. Kalau kita tadi yang bisa jadi wali kota, bisa kita kuasa. Tapi ketika mereka tidur semua tak bangkit-bangkit selama 3 hari aja, stres wali kota nggak bisa menjalankan semua. Di 5 kecamatan, semua berteriak minta tolong. Beda dengan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau udah punya kehendak Allah akan sesuatu, maka dia katakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi mengapa sebab tadi malaikat itu ada? Allah tunjukkan kekuasaannya. Aku raja, aku pemimpin, aku penguasa, kusuruhlah tadi, kuciptakanlah tadi makhluk untuk menjalankan semua ini. Itulah kekuasaan Allah. Satu, malaikat itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, kenapa malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjalani segalanya? Karena malaikat tadi itu adalah makhluk yang suci dengan cahaya yang menyinari. Karena malaikat itu malaikat dari cahaya, kesuciannya itu, dan dia bagian dari ilmu sejati. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah, malaikat, dan ulul ilmi, ini satu kesatuan nih, adalah menjadi nurun ala nurin. Wal malaikatu wa ulul ilmi, nanti ulul ilmi itu digantikan dengan innama yakhshallah min ibadil ulama. Ulama itu yang takut hanya pada Allah. Kata almarhum Ustaz Yahya Waloni, kalau mau bahagia di dunia, jilatlah dunia ini, ikutilah arusnya. Apa kata pimpinan, apa kata penguasa, apa kata orang kaya yang tak taat kepada Allah. Tapi kalau memang dia tak mengikuti arus, memang menderita di dunia. Tapi derita di dunia hanya sebentar, lebih lama derita di akhirat. Belum akhirat yang utama neraka, kuburan, paman, Firaun aja lu bangkit sampai sekarang udah berapa abad. Bayangkan bang, abang berada di masa Firaun, saya masa Firaun udah meninggal sampai saat membangkit-bangkit. Pertanyaannya, semasa kita hidup itu apa yang sudah investor kita nggak ada, maka dikatakan waladun sholihun yad'una, anak soleh yang mendoakan, itulah investor kita. Syukur-syukur dapat anak soleh, paling lebih syukur lagi dapat anak perempuan yang soleh, patuh dia sama menantu laki-laki awak. Surga nggak kemana, meskipun bapaknya perampok dan peminum kelas kakak. Aku minum air putih, kalau yang tadi kelas minum Scotch brandy dan whisky kan itu. Tapi punya anak yang soleh. Nah, inilah yang pertama tadi kita kembali kaji hikmah. Yang kedua, bahwa malaikat itu, malaikat adalah menunjukkan kesuciannya, agar kita mengimani malaikat tadi. Apa namanya lagi? Uswatun bil malaikah, mensuri toladankan malaikat. Kenapa? Tuh lihat malaikat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 49, wal malaikatu wa hum la yastakbirun.
mencerita di awal tadi, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah yang semua apa yang di langit dan bumi bersujud hanya kepada Allah, termasuk bagian dari binatang yang bergerak itu semua bersujud kepada Allah. Wal malaikatu, apalagi malaikat, dan malaikat ini mereka semua la yastakbirun, tak pernah sombong, ya nggak ada nafsunya. Jadi bagaimana? Makanya kita belajar untuk mencontohi malaikat. Di mana pembelajarannya? Yang patuh taat kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Dengan tulus dan ikhlas inilah yang akan kita belajar mencontohi malaikat. Itu yang kedua, Pak. Kenapa malaikat itu dijadikan? Agar kita belajar, siapapun yang taat beribadah, maupun ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh dalam kepiawaian pekerjaannya, semua itu dilakukan dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti malaikat yang tak ada niku-niku. Maka tafsir Ibnu Katsir mengatakan tidak ada satupun malaikat yang tidak patuh. Loh, Ustaz, Harut dan Marut itu mana? Itu bukan lagi malaikat, namanya manusia. Ingat abang yang kepingin jadi pahlawan, udah diingatkan oleh Jibril, enggak domain kita itu. Marut, parah kali manusia itu. Dia orang itu kaji-kaji akal nih, masa tak bisa juga menjadi patuh kepada Allah? Sampaikanlah proposal kami, wahai Jibril, kepada Allah agar kami bisa turun ke dunia jadi manusia. Itulah dua malaikat yang dirubah menjadi manusia. Jangan lagi sertakan dia gagal itu sebagai malaikat, sebagai manusia. Udah paham ya Pak? Ya, kalau ada yang pernah dengar cerita malaikat Harut dan Marut, ketika jadi manusia, jangan lagi sertakan dia sebagai malaikat, salah kita. Karena ketika Harut dan Marut jadi manusia, otomatis nafsu pada dirinya. Malaikat tidak ada nafsu, maka pertama kali itulah kena tadi wanita menggodanya. Beliau berdualah yang mengajari ilmu sihir. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, malaikat diadakan adalah untuk manajemen pengelolaan. Bahwa di situ kita tahu tatanan pemerintahan itu bagaimana. Dari mulai adanya Allah, malaikat, ulul ilmi, masalah tadi kepada presidensial, kerajaan, kementerian, dan bla-bla-bla turun ke bawah. Maka nanti ada kategori khawasul khawas, khawas awam. Maka di sini menjadi tatanan. Maka tadi dijadikan bagian contoh utama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini menjadi satu kesatuan itu yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun ikut serta, dan disitulah penempatannya. Kenapa Allah selalu tunjukkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami di situ, bukan ini, mengatakan Allah. Inna a'tayna kal-kautsar inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Begitulah Allah memberikan bahwa manajemen pengelolaan itu tertuang di dalamnya agar semua kembali kepada satu kesatuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga innallaha bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kepada kita semuanya untuk berbuat adil, maka keadilan itu akan datang. Inilah manajemen pengelolaan yang diajarkan oleh Allah melalui hadirnya malaikat. Dan semua itu yang mempunyai petugasnya adalah suci bagaikan malaikat. Baru nyambung
sami'na wa ata'na. Udah ada durhaka di hati, mana bisa seidi dengan pimpinan di atasnya. Itulah kajiannya. Yang terakhir adalah malaikat sebagai penjaga kita semua. Itulah kita bahas sebulan yang lalu. Dari situlah akhirnya nanti kita paham, kita orang tua bagikan malaikat buat anak-anak kita. Ibu juga orang tua bagikan malaikat bagi anak dan cucu ibu. Maka kata Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka di antara yang menjadi penjaga malaikat di dalam tubuh kita adalah raqib dan atid. Pencatat kebaikan disebut raqib, pencatat keburukan disebut atid. Siapa yang suka berkawan dengan dua malaikat ini, insya Allah kebaikan akan semakin ditingkatkan sampai ketulusan hati dalam perbuatan. Kejahatan akan menjadi teredam dan tak terkerjakan karena selalu ingat dengan atid sebagai kawan. Maka saya assalamualaikum tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati saya, wahai raqib. Waktu saya sholat sendiri, baru sholat nanti rame-rame, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat atas kamu ya raqib, dan rahmat Allah buat kawan-kawan sebelah kananku. Assalamualaikum, selamat atas engkau ya atid, warahmatullahi, dan kawan-kawan sebelah kiriku. Enak. Oke, nggak pernah kita sendiri kalau kita sholat sendiri. Bagi yang merasakan nanti enak, kadang-kadang ada di belakang jadi makmum, mimbaran ada orangnya. Takut kita tidak, bangga kita. Yarfa'innahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sekarang gerbang udah terbuka nih, banyak yang main TikTok, Facebook. Awak main sama awak berjemaah sholat kan sedap. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu saja 4 yang kita sampaikan dengan kajian malaikat. Walaupun hakikatnya yang ditempatkan banyak yang memfokuskan malaikat itu kepada pembawa risalah. Pada malaikat itu di bahasa yang lain adalah menunjukkan tentang kebesaran Allah. Maka dikatakan wal malaikat wal kitab wan nabiyyin. Maka beriman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada nabi. Yang kedua itulah malaikat. Tunjukkan dari kekuasaan Allah. Pada Allah manapun pada Bapak dan Ibu sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiqna wa min tariq wastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.